Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, walaupun cuaca lumayan dingin malam ini, tetapi tidak bisa memadamkan semangat kita untuk belajar. Alhamdulillah. Dan semoga ini menjadi sebuah isyarah Allah meridhoi kegiatan kita ini. Dan semoga masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun lingkungan sekitarnya Allah berkahi, dan mudah-mudahan semua kita berangkat dari tempat masing-masing, berkumpul di tempat ini. Semoga kita mendapatkan janji dari Nabi Muhammad SAW, yang di mana ada malaikat yang berjalan di muka bumi yang jumlahnya lebih banyak dari para malaikat pencatat, dan dia berjalan lalu mencari majelis zikir. Nah, satu di antara belajar itu pun oleh Al-Quran dimaknai zikir, dan mereka duduk bersama mereka lalu mengepakkan sayapnya, dan pada akhirnya tempat duduknya para malaikat itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memperoleh janji dari Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan pula kita tidak pernah dan menjadi kewajiban untuk selalu bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua urusan kita dimudahkan. Semoga kita diberikan sehat yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita disakinahkan, anak kita disoleh dan disolehahkan, dan semoga kita di dalam sorga oleh Allah kembali dikumpulkan. Amin. Malam ini ada beberapa sahabat kita yang bisa hadir tuh, Pak Haji Rangga sama Pak Haji Ades ya. Semoga urusan mereka di dalam kelancaran. Amin. Baiklah, malam ini kita bicara dengan tema kuliah kita The Suffering. Tadi sudah dialih bahasakan oleh Bapak Abdus Salam. Ya salam. Yang dimaknai apa tadi Pak Abdus Salam? Penderita. Jadi derita sudah menjadi ketetapan Allah bagi manusia. Dan ini jika salah mengelola akan berdampak buruk bagi dirinya. Itu sebab kenapa Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk terus belajar. Nah, karena satu di antaranya derita ini dampak dari satu keadaan yang tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan. Nah, dan itu terjadi di dalam jiwa manusia. Dan efeknya nggak main-main, sampai gila. Sampai gila, sampai berbuat nekat, dan berbuat aneka ragam kerusakan. Itu diduga orang-orang yang memang diliputi derita itu. Karena mereka yang para bahagia nggak mungkin berbuat demikian. Nah, semoga Allah selalu membimbing kita. Nah, kemarin kita fokus bicara dengan jiwa. Nah, satu di antara kondisi jiwa itu kapanpun, dimanapun, tanpa diharapkan derita itu akan datang silih berganti dengan bahasa Al-Quran yang beragam, tapi kita ambil secara universal saja.
Silakan dibaca oleh Pak Epan. Surah itu tuh, surah Al-Balad 1 sampai 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Aku bersumpah demi negeri ini. Sedang engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, bertempat tinggal di negeri ini. Aku juga bersumpah demi bapa dan anaknya. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Jadi sungguh manusia itu tercipta dalam kondisi susah payah. Walaqad khalaqnal insana fi kabad, dan itu mengandung hikmah yang sangat banyak. Jadi kesulitan itu atau penderitaan itu merupakan cara Allah untuk mengembangkan potensi manusia dalam menjalankan hidup. Dulu ada mobil tidak dulu? Zaman para nabi? Nggak ada. Ada motor? Nggak ada. Ada sepeda? Nggak ada. Otopet? Nggak ada. Mobilan? Wah. Itu kan perkembangan tuh. Jadi dulu manusia menuju tempat yang jauh pun itu sederhana, kita berandai-andai sepertinya berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki di masa kini pun masih ada. Ternyata dengan berjalan kaki untuk jarak yang cukup panjang ditimpa derita manusia itu. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya untuk menempuh tempat yang jauh tidak ditimpa derita. Maka mereka terinspirasi, terdorong bagaimana caranya menunggangi binatang ternak. Naik kuda, naik sapi, naik onta, naik gajah, gitu. Dengan siput, keledai. Nah, binatang ternak itu diciptakan oleh siapa? Allah. Apakah binatang ternak yang menawarkan diri, menawi boleh naik gitu? Tak manusia yang bisa menjangkau. Nah, dan ternyata ketika manusia mau menunggangi kuda pun itu harus mengalami penderitaan. Dan kuda pun tidak serta-merta dengan begitu saja mau ditunggangi. Harus dijinakan terlebih dahulu. Tak jarang itu sampai berdarah-darah, sampai jatuh, patah tulang dan seterusnya. Dan kita tidak punya kemampuan menjinakkan kuda. Karena di dunia kita sudah tidak berhubungan dengan kuda, tapi akrabnya dengan buaya. Jangankan kuda yang jinak, kuda yang sudah jinakan pun saya nggak berani. Jadi kita sangat lemah terkait binatang ternak yang dapat ditunggangi. Ayo lain naik delman majeng kuda rental. Etanya di Jepangan musim mangi. Ternyata setelah berkembang waktu, naik kendaraan lewat bintang ternak, itu derita pun terjadi.
Nah, karena binatang ternak itu ditimpa sakit, mati, ditambah buang hajat dimanapun dia mau. Oh, sampai tak jarang diomongin, pertengkaran, itu tetangga gak nyaman, meninggalkan bau yang tidak sedap, sehingga manusia akhirnya berpikir bagaimana caranya ya kuda pakai kolor, kan? Pakai keret ban, koloran. Nah, dengan kuda ternyata masih ditimpa derita walaupun tidak semenderita dengan berjalan kaki. Lalu di abad modern ada manusia menemukan motor. Nah, sepeda dulu tuh sepeda tuh. Nah, sepeda itu tadinya diciptakan untuk menghilangkan derita. Dan sekarang pun masih ada yang pakai sepeda ternyata ke sini. Ada pakai sepeda? Masya Allah. Luar biasa. Kenapa nggak jalan kaki aja? Untuk mengurangi derita. Dan butuh efisiensi waktu. Gitu. Maka Pak Gatot pakai sepeda gitu. Padahal jalan juga bisa kan? Lari juga bisa. Tapi kalau lari ke sini, alangkah kesulitan datang ke di ngoprot kesang. Gitu. Nah, dari sepeda berkembang menjadi motor. Terciptanya motor agar supaya manusia tidak menderita sebagaimana naik sepeda. Gitu. Betis, siga bubui hui. Gitu. Itunya. Terus Bogor, gitu. Kayak becak kecil dulu kan malam tuh. Ternyata dengan sepeda, hujan kehujanan, panas kepanasan. Pakai motor juga begitu, maka ya motor memaksakan pakai tiung. Aduh, paksakan di sana. Tanya, karena bagi sebagian orang mungkin kehujanan itu derita, kepanasan derita, maka dibuat sarana agar pakai motor tapi nggak kena hujan. Gitu. Muncullah bemo. Gitu. Oh. Non? Sela. Dengan motor ternyata kapasitas orang terbatas. Nah, 2, terlebih kan manusia beranak pinak tuh. Nah, kalau sudah masih anaknya 1 bisa pakai motor, 2 masih bisa, kalau tidak udah susah. Derita lagi itu. Betul nggak? Saya merasakan sekali itu derita itu. Sulit terlebih anak-anak 3-tiganya tidur di motor. Wah, silakan. Akhirnya manusia terdorong bikin mobil untuk bisa menampung satu perjalanan dengan kapasitas lebih banyak pada motor. Dari mobil kurang kene ternyata dari sepunggak ini jelma memang ditiritan wae. Dibikin minibus, bikin bus dan seterusnya sampai kereta dan pesawat. Semua itu tujuannya ingin menghindarkan derita dalam menempuh perjalanan. Tetapi itu bukan jaminan derita gak akan datang. Karena semua ada faktor-faktor tertentu, positif, negatif pasti ada. Sehingga tadi terjadi kecelakaan di jalan tol Cisundawu. Nah, bus kan? Bineka Sangkuriang dengan Hiace ya. Nah, itu korban tuh. Pesawat sering terjadi nutup, meninggal semuanya. Termasuk satu keluarga nyucap ke jurang, maut kabeh. Pakai motor kagiles, gak kan pada derita manusia. Maka tadi walaqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh manusia akan ditimpa susah payah. Dalam konotasi malam ini penderitaan. Itu. Saat pencarian pasangan pun ditimpa derita itu. Saya kira sudah dapat pasangan, hilang derita, senangnya cuma sebentar, deritanya panjang lagi. Sudah jelas ada komitmen hitbah nikah, tujuannya apa? Menghilangkan penderitaan. Lah ternyata malah datang derita yang baru. Ya toh? Nganggur dirasa derita, pengen kerja, karena kerja dianggap bisa menghilangkan derita. Lah sudah kerja malah muncul derita yang baru. Target, jam kerja yang gak jelas gitu. Dan gaji yang gak jelas juga, derita lagi. Itu akan terus menerus. Bahkan sarewa menderita cobaan.
Mana? Ini cangkeng. Cing, nggak salah tawal cing salah. Ini cangkeng. Tidur terus pun akan ditimpa derita. Nah, maka kita dituntun untuk menuntut ilmu, berupaya mengikis, memahami apa itu derita, supaya tidak sampai terkena tuh delusi. Nah, delusi itu efek dari penderitaan. Maka malam ini kita berkunjung ke ilmu psikologi. Kuliah malam ini ya, kita berkunjung pendekatan perkara dengan ilmu psikologi tentang psikis, tentang jiwa. Sampai kemarin Aldi Bragi isuknya judul-judulnya penderitaan yang menerangkan saya tas gitu. Insya Allah saya bisa menerangkan dan ngalaman yang menderita. Itu ngalaman menerangkan naon atuh. Da ieu kuliah ngalaman heula ya. Khususan malam ini banyak pemuda-pemuda nih yang saya kira wajahnya pun menderita kelihatannya kayaknya, ya Allah. Kalau Ustadz Adi mah geus lewat atuh. Geus lewat. Ustadz Adi pernah menderita Ustadz Adi? Pernah ya. Terus lewat, tapi kan ini mah kan masa lalu tuh. Ya kayaknya. Delusi itu keyakinan atau kenyataan semu. Nah, kalau lihat Google tuh, diyakini terus-menerus meskipun bukti atau kesepakatan berlawanan. Umumnya, delusi ini terkait dengan gangguan mental. Nah, jadi ini dari bagian dari gangguan mental. Dan mental ini kalau tidak termanage itu bisa berdampak sakit itu. Maka istilah sakit mental. Orang yang sakit mental biasanya kalau dinasihati pun mental gitu kan. Mental. Gitu. Paling masuk cuma 1%. 1%. Dan semua kemarin kita sudah uji kan di sini kebanyakan 1%er kan. Tidak apa-apa. Yang penting jangan sakit mental. Maka kalau mencintai seseorang yang selain Allah, cintailah setulus hati, jangan setulus jiwa. Kalau kecewa, derita, paling jatuh sakit hati, dah sakit jiwa. Pernah sakit jiwa? Pernah, sebetulnya saya juga pernah. Sakit jiwa yang kita pahami itu gila, itu puncaknya sakit itu. Sampai tidak mau keluar rumah, udah hilang percaya diri, dugaan-dugaan buruk dalam diri. Pak Rosid biasa ini sesapu kasihan dulu nanti pemati ketirisan. Nah, ada delusi. Maka penderitaan itu dekat dengan delusi. Yang pertama ada istilah delusi hipokondris. Delusi hipokondris itu adanya pikir yang keliru. Jadi delusi hipokondris itu dikarenakan kurangnya pengetahuan, sehingga ketika datang derita dia salah baca, dia salah ikro, sehingga muncul sesuatu pikiran yang keliru. Pikiran yang keliru itu yang menyatakan bahwa dirinya selalu sakit, disertai kecewa, cemas, dan amarah. Nah, kita geus beunang ku delusi hipokondris. Kok kenapa saya selalu gagal? Nah, hak orang teh mun hese neangan gawe ai batur mah mending asup keluar. Nah, orang mah meni hese gitu. Hayang boga motor oge meni hese, ai batur mah gonta-ganti wae. Gitu. Pernah saya kalinya.
Pernah teu kok kenapa batur mat fam gini dia mus hamil ngorahirkeun hamil ai urang kan itu dia acan. Pernah apa itu? Nah, itu teh cerita itu delusi. Nah kurang panjang gitu sih. Kenapa nanti panjang. Cek Aldi bang udah kurang mota gitu. Dagang temne sepi wae gitu. Target teh nepi wae. Pernah teh cerita? Pernah sih Mang Kopi. Keur aya cenah. Mang Utit teu balalek depo teh euy hokan teh. Sakieu ngecewakeun wae padahal urang teh kurang kumaha. Tah eta teh delusi hipokondris. Itu Papi Jai itu teh. Pernah Papi Jai gitu ngalaman? Nuju gitu ya. Tidak apa-apa. Itulah manusia. Jadi masalah nama lain derita, bagaimana kita menghadapi derita tuh. Rodi Timur Leste tangannya patah tuh. Derita tuh. Oh. Langsung mikirnya. Tapi ima telila, nggak lama karena sadar tangan ini memang dulu pernah pakai. Udah. Kifarat dosa, dah. Gitu. Berkuranglah derita itu. Amin. Eta ibu hukuman ti Allah begitu. Jadi eta derita, naon cenah hipokondris, merasa diri tak berarti. Kok kenapa ya orang-orang kayaknya nggak sayang sama aku? Nah, kok kenapa ya gitu? Aku ini kayaknya nggak diperhatiin. Nah, itu sih teh. Kok kenapa aku terasa sendiri? Nah, dan saat itu datang dalam jiwa manusia, setan akan datang menawarkan inspirasi. Sampai puncaknya ada yang terdorong dan menjadi perbuatan bunuh diri. Nah, itu terjadi kita. Orang yang bunuh diri itu jiwanya bahagia atau menderita? Nah itu. Sampai ternyata dalam pelatihan bintal TNI pun itu sering terjadi bunuh diri. Kenapa? Karena menderita. Itu selama pendidikan keras. Itu di Tunggulan, Tajongan. Poe, tambah di tengah puting, dahareun urut, di kumaha. Garut. Itu. Yang kedua itu delusi nihilis. Nihil teh. Kosong. Kosong geus bijil deui wae. Adanya pikiran-pikiran yang menyatakan bahwa sudah tidak ada harga atas diri ini. Nah, urang mah hidup ge percuma. Saya hidup rasa percuma, gak ada artinya dina jero diri mah teh. Gitu. Bari ngopi baygon gitu. Ya Allah. Sudah tidak berguna di dunia. Diliputi rasa putus asa dan penderitaan yang tak kunjung reda. Ada lewat sakit yang tak sembuh-sembuh. Ada yang lewat nganggur gak kerja-kerja, ada yang lewat jomblo gak nikah-nikah, kumpul kebo wae. Ada yang menikah gak punya anak, gak punya keturunan terus. Ada situasi kerja gak naik-naik pangkat dan macam-macam. Itu kalau tidak terhubung dengan Allah, jiwa manusia, maka derita itu akan menjadi sebab menditimpa kerugian. Na'udzubillahi min. Nah, seperti isyarat itu dalam surah apa tuh? Surah Ali Imran ayat 112. Ali Imran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Suruh Nabi Muhammad. Jadi itu penderitaan itu kalau tidak tertangani bisa membunuh dulu. Banyak di antara mereka sampai membunuh para nabi tanpa hak. Dan pembunuhan ternyata masih berlangsung sampai hari ini. Nah, si pelakunya diduga itu diliputi jiwa yang sakit dikarenakan derita dan delusi. Nah, kenapa demikian? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah, hablum minallah, dan tidak berpegang teguh tali dengan sama manusia disebut hablum. Maka Islam memberikan tuntunan, Nabi memberikan contoh teladan, dan kita belajar malam ini agar jalani hidup dengan berpegang teguh kepada agama Allah dan berpegang teguh kepada komitmen dengan sama manusia. Insya Allah derita itu bisa tertangani, dapat diminimalisir, bahkan dapat terhindar. Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari derita yang berdampak buruk. Kalau derita berdampak baik, bagus. Saya tidak bisa, saya bodoh. Bodoh ternyata membuat saya menderita. Akhirnya belajar keras untuk menyingkirkan kebodohan. Bagus. Itu bagus. Saya hidup tidak bermanfaat. Gimana cara supaya berguna lalu bekerja keras? Bagus. Derita itu bagus untuk menjadikan sebab potensi manusia berkembang. Nah, kalau mereka mengetahui, maka agar tahu, itulah Allah memberikan tuntunan. Dan kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang diberikan kesadaran untuk terus belajar. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Karena ternyata kalau melihat Al-Quran, satu di antara jalan untuk bisa masuk surga itu, salah satunya akan ditimpakan derita. Coba lihat para nabi. Nabi menderita nggak? Wah, sepanjang hidupnya menderita tuh Nabi. Rasul Nabi Muhammad SAW, dari sejak lahir sudah tidak punya ayah. Nah, bisa Anda rasakan tuh. Dari masih kecil ditinggal ibu lagi. Gak punya kakak lagi, gak punya adik lagi. Itu tambah gak ada toko mainan lagi. Gitu. Gak ada selingan main layang-layang, gitu, main kelereng, gitu.
Nabi macan ayat ya kan. Sejauh saya tahu ya tidak walau alam. Gitu. Sati macan ayat atuh itu dia sati mah. Ping omen. Coba surah apa tuh? Apa kau mengira akan masuk surga? Al-Baqarah ya? Dari? Hah? Tambahannya 214. 214. Coba baca Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Saudara Nabi Muhammad. Jadi derita pun bagian dari ujian bagi siapa yang ingin masuk surga. Walhasil ini tak dapat kita hindari. Mau berangkat kerja pagi-pagi dah macet total. Derita. Mati. Berguncang hatimu. Berguncang salahmu sendiri mepeting waktuna. Kenapa nggak belajar? Udah tahu macet. Lagi menuju sebuah tempat tergesa-gesa ban bocor. Ayo. Derita mana ya? Tukang tambahnya masih pada tutup. Cerita meneng. Mau dorong, angel. Sudah bon bocor, tukang tambalnya masih tutup, ditambah pengen ngising lagi. Ya Allah. Terus angel. Angel tuturane. Pernah kayak gitu pernah? Pernah. Gitu, bannya ndak bocor, mesin mati. Olina beak ternyata. Tuh, Kang Acut pernah tuh. Di Nagreg. Yo euy motor mogok euy gitu cek cengali cek mang ebo cek olina onya saat ya. Ciduhan geus 2 kali. Derita kan? Itu. Allah. Maka kesadaran bahwa derita ini akan selalu datang, tapi kedatangannya itu mendadak tanpa pemberitaan sebelumnya.
Tidak ada sikap kecuali harus selalu siap siaga. Benar nggak? Tuh yang tadi tabrakan di Cisun Daun, apakah tahu akan terjadi tabrakan? Ente tuh. Tibra bobo. Ternyata di alam barzah. Tujuan reka imah ke alam barzah. Nah hanya sabut itu kemana? Ya, semoga kita diselamatkan terus oleh Allah. Maka tuh pelajaran dari Bang Roni itu jatuh di motor, hati-hati ya. Pakai motor mesti hati, namun jika ngantuk berhenti dulu. Karena jatuh di atas jalan tak seina jatuh di pelukan sang mantan. Mantannya balik meneh. Ada yang lagi seneng nih, mantannya balik meneh. Angel. Maka dalam perspektif para ulama, pada cerdik pandai, khususan dari timur, ya, Masyrik, bahwa penderitaan itu sering dilihat sebagai hasil ketidaktahuan. Nah, jadi derita itu efek satu di antara dari ketidaktahuan atau kebodohan. Nah, derita tuh. Seperti contoh, kita beragama ini harus jelas atau buram? Harus jelas. Contoh kecil, sudah belum mendapatkan janji Allah? Sudah belum? Sudah. Kalau kita buka Al-Quran, betapa tersebar janji Allah dan Rasulullah SAW. Satu di antaranya kan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Sudah belum kita berupaya taat kepada Allah? Sudah belum kita berupaya taat kepada Rasul? Sudah belum mendapatkan janji Allah itu? Benar? Ada buktinya? Naon? Sehat. Kita masuk masjid nih, doanya apa coba masuk masjid? Aldi Bragi, ya apa? Ini? Kalau maftahli, abwaba, abakadabra, abwaba rohmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Membaca doa masuk masjid ayat 1000 kali. Lamun acan berarti tahun-tahun acan nggak masih dirinya. Kita tak dibaca sebenarnya. Kalau kita sering bermohon kepada Allah dibuka pintu rahmat, kita harus tahu juga sudah belum terbuka untuk kita. Tong teu apal. Lamun teu apal ente lieur hidup. Sewaktu Pak Adi bawa jejer reka balong, bertemulah sama Aldi Bragi. Kemana Pak Adi? Pada reka balong, pada naon, pada nguseup, mau mancing. Pulang sore ketemu lagi, Pak Adi gimana ikannya dapat nggak? Teuing, teuing. Pak Adi kan mancing, menang teu? Teuing. Kok teuing? Jawabannya mestinya dapat atau tidak, lain teuing. Ohnya kenging gitu. Odok kan kantong. Lok pada beureum teh ieu. Maka Pak Adi tidak mengerti. Nu dipancing na lauk jaher nane mungkin pada beureum.
Saya kira dia gila tuh kayaknya. Jadi kalau mencari lain teuing dapat atau enggak? Gitu. Jadi Anda selalu berupaya mencari rahmat Allah. Dapatnya. Kalau dapat harus tahu, tahu jawab. Apa buktinya? Kalau nggak ngerti, nah inilah akan muncul derita. Jadi yang dijanjikan Allah itu bukan bersifat materi. Rahmat materi atau non materi? Non materi. Magfirah materi non materi? Non materi. Ridho pun non materi. Kelapangan hati non materi. Non materi semua, gaib semua. Kemudahan gaib. Termasuk ampunan gaib. Rahmat gaib. Ridho gaib. Termasuk diangkat derajat gaib. Semuanya yang dijanjikan Tuhan itu hal-hal yang bersifat gaib. Tidak ada janji akan dilimpahkan kekayaan, nggak ada itu. Maka jangan tuntut itu. Kalau tot ibadah anaknya akan banyak, mana? Nggak ada janji itu. Sehingga banyak orang karena nggak ngerti, saya kurang kumaha taat tapi can boga anak wae, nan urusan anak. Saya tuh taat udah rajin sholat, kok usaha gak maju-maju? Emang kalau menjanjikan itu? Akibat ketidaktahuan, maka akan datanglah penderitaan. Lah emang kamu kira Nabi kaya itu? Emang kamu kira Nabi punya villa besar gitu? Punya hotel gitu? Usahana sampai merambah offline online gitu. Gak gitu lah. Tak gitu ceritanya. Maka berusaha tahu itu untuk apa? Untuk mengikis datangnya derita. Jelas. Benci, tapi rindu juga. Tadi derita itu teh. Benci derita bukan? Derita itu. Pernah nggak hatimu tertimpa rasa benci? Susah kan? Angel kan? Nggak tuturane. Derita itu teh. Maka orang yang menderita itu karena dia mengalami kesalahan berpikir. Salah berpikir berarti akan salah menyimpulkan. Maka Quran seringkali mengulangi yang dapat mengambil pelajaran mereka orang-orang yang akal pikirannya sehat disebutlah ulil albab. Wa ma yatazakkaru ila ulil albab. Tidak akan dapat mengambil pelajaran dari apa yang kami turunkan kecuali orang-orang yang sehat akalnya. Orang yang sehat akal itu karena diinput dengan ilmu yang baik, ilmu yang benar. Sehingga ketika terjadi sesuatu, cara berpikirnya baik dan benar. Eksekusinya pun akhirnya indah. Tapi kalau pemikirannya salah, pasti langkahnya pun akan salah. Lahir tindakan yang salah. Kenapa? Awalnya pun sudah salah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar tidak tertimpa kerugian karena sudah menjadi hukum Allah, innal insana lafi khusr. Bahwa manusia dalam sebuah ruang dan waktu yang kemanapun mereka pergi, apapun kegiatan yang dilaksanakannya akan ditimpa khusr. Kerugian, kecelakaan, kebinasaan, sesuatu yang akan diratapi. Dia adalah derita dan itu pengecualian bagi illal ladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman.
Nah, si derita ini akan berubah menjadi nikmat. Kenapa? Karena ini ketetapan Allah. Maka raditu billahi robba wa bil islama dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Jadi solusi satu di antaranya agama menawarkan ridho. Nah, untuk bisa melampaui kesalahan berpikir semacam ini, orang perlu menyadari yang pertama harus sadar siapa kita ini sebenarnya. Nah, jadi solusinya itu harus sadar diri. Satu di antara sadar bahwa kita sudah ditetapkan hukum oleh Allah yang tidak bisa keluar secara paripurna dari penderitaan. Nah, pernah sakit? Mau sakit? Kan nggak mau. Tetapi Allah menghendaki sakit, banyak sakit. Tuh Mang Roni guys, leungeunna sengklek, komper. Dati mah mangga doa da teh. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Berkah. Teu kieu, jangan ngadoa atuh. Teu kieu gak paham Mang Roni. Pikir-pikir aing ngadoa cilaka deui teu salamet kumaha sih teh. Tuh gak? Halo. Maka untuk muncul kesadaran diri ini, manusia harus belajar karena ilmu tentang diri tidak akan pernah muncul dalam diri kita sendiri. Harus melalui fungsi orang lain. Itu sebab kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul. Itu. Lamun orang tidak melalui proses pembelajaran, tidak akan pernah terjangkau oleh diri bahwa hirup itu yang ibadah. Mau nepi. Bahwa diri kita ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nepi. Bahwa hidup ini ada yang mengatur, nggak akan nyampe manusia. Terlebih menjangkau hakikat siapa Tuhan yang telah menciptakannya. Tanpa informasi eksternal, manusia tidak akan nyampe. Demikian pun baca Quran, gak mungkin bisa kamu belajar sendiri. Kita ketik membuka budak, nah berewe itu belajar sorangan, yang baca Quran diajar sorangan. Tanpa ada yang memperkenalkan hujayah satupun, mau awal apa atau bukan. Namun sebabnya, dan nafsu jalan, bapak mau diajar. Saya ngetek ulin. Main. Dan enggak? Itu sebab kenapa thalabul ilmi difardukan, karena kita sebenarnya nggak mau belajar. Pengennya apa? Main. Sanmori. Nah, orang perlu bertanya, kita perlu bertanya berulang kali. Dari mana asal semua perasaan dan pikiran ini? Kok tiba-tiba muncul begitu saja? Dari mana munculnya ini? Tidak terdengar oleh telinga zahir, tapi itu berisik di dalam hati. Sampai tak jarang mengganggu pikiran hingga sulit tidur. Terus terata. Cek yuk berdog yuk, cek yuk berdog gitu, cek yuk berdog gitu, terus toh. Muncullah ekspresi disebut dengan galau. Kabut.
gundah gulana. Nah. Pernah. Akhirnya nuka timplehan banget tak kusut. Gitu. Begitu ketemu orang, naon cenah? Seusuh tak banget. Kusut. Tahu wajah-wajah yang kusut cemberut itu jiwanya sedang tidak stabil. Lintasan pikirannya kemungkinan besar buruk itu. Akhirnya layarnya jadi gitu renyem. Aduh, subcan mayar dan cenderung duit aing ngejemai aduh. Ini teleponan wae dia. Jual toke wae gitu. Tote tidak takut kalau dari mana asal semua pikiran dan perasaan itu muncul? Jawaban yang bisa muncul adalah diriku, namun bertanya lagi siapa diriku ini? Apakah diriku ini benar-benar ada? Tidak. Karena ternyata tubuh kita ini hanya jalan untuk penyempurnaan jiwa yang akan keluar dan tidak akan kembali lagi. Tuh sabadag-badagna awakna mangenur angger ditinggalkeun ku jiwa ngaplek kan. Cikene bieu. Itu sakumaha berotot gatot. Jiwana kawan. Moal aya pabetot-betot moal. Itu. Eta otot benang hese nya ratusan jam nge-gym teh. Aduh. Ditamul ku bilatung. Cik mana otot binaraga teh cik aduh pungkil kieu. Gitu. Meni pepal kieu cenah komo di bumbu koneng. Alah. Maka Allah mengingatkan tuh dalam surah Az-Zariyat tuh. Ayat 2 hiji itunya. Ayat 2 hiji itu. Cok kita Pinocchio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Begitu juga ada tanda-tanda persarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi di dalam diri kita itu sangat-sangat melekat bimbingan Allah, tanda kuasa Allah, tanda keagungan Allah, tanda Dia pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Itu pun jikalau kamu memperhatikan. Kita berkembang dari bayi sampai hari ini, berhenti di tinggi badan kita yang beda-beda. Itu bukan kemauan kita. Betul? Wajah kita berubah beberapa kali sejak kita dilahirkan, bukan kemauan kita.
Nah keletik mah lucu kuring teh, nah jadi geneuk kieu. Oh ya, tong protes tampi we. Tampi we. Robi Tumewu, apa dari bayi wajahmu udah kayak gitu? Kiamat sugro. Awak leutik sirah segede kitu deh kumaha sok. Dan Allah maha sempurna merubah diri kita dengan satu khasnya itu memelihara keseimbangan. Jadi lamun budak orok gendut, sukuna gede, pingpingna gede, beteungna gede, tangannya pun gede, kepalanya gede, seimbang tuh, simetris. Moal aya awakna gendut, sirana serebal pingpong. Wah. Eta mah aya di film kartawan. Oh, tinggal itu. Tuh, Wang Nurban gede itu awakna tuh, pasti pingping nage gede. Bagaimana juga tubuhnya kayak Pak Nur, kakinya kayak Gamskui, kartun. Allah tidak seimbang kalau begitu. Awakna Pak Nur, sirahna sirah cimot, lucu jatuhnya itu. Itu mot, kabayang teh sok, lamun tukeran sirah, semua bener eta. Semua bener. Gitu. Awakna Pak Nur, karakter ngomongnya kayak Pak Wawan, kacau eta gede, kacau. Awakna juga Pak Nur, Pan. Aing ngomong juga Pak Wawan. Pak Nur mau ke Al-Quran? Tidak. Iya. Kacau. Itu gak Pak Wawan? Kacau. Sabalikna deh gitu. Kawawan mengacut. Kacaunya. Kacau. Jadi ai awak kegedean, ti orang teh suku anger. Kacau. Kacau. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Nah, iya, maka kesadaran akan muncul jika manusia mau memegang ad-din. Maka jawab, eta derita teh satu demi satu akan terurai. Si bola kusut itu akan mulai terurai satu demi satu. Diterima dengan sadar diri, dan kesadaran inilah yang akan bisa mengobati derita itu. Manusia. Sadar. Kita selalu setia Allah. Sehingga begitu ada orang tidak setia, gak usah diderita. Begitu manusia. Gak usah kaget. Ojo angel. Jangan sampai anginnya sampai tuturane itu. Naon baru tuturane teh? Nah, kita lihat nih. Maka agama menawarkan perspektif, sudut pandang, dan cara pandang. Penderitaan itu adalah jalan yang harus ditempuh supaya manusia dapat sampai kepada keridhaan Allah. Dicontohkanlah oleh Allah lewat para nabi. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, satu sosok yang hidupnya syarat dengan penderitaan. Nah, silakan buka tuh surat Shad ayat 41. Silakan Pinocchio. Apa kata Allah tuh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب
أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Ingatlah hamba kami Ayub alaihissalam ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan. Tuh. Jadi kalau hidup yang sedang kita jalani dan jiwa ditimpa rasa yang disimpulkan sementara oleh akal lewat pemikiran atau berpikir kita, itu derita, itu isyarat jiwa kita sedang diganggu setan. Maka ketika berderita itu bisikan setan sangat banyak sekali. Lintasan-lintasan pikiran. Gejolak-gejolak, ide-ide busuk, niat-niat jahat akan berdatangan silih berganti yang membuat gelisah si orang itu. Nah, ketika dihina orang. Cuma memang manusia tuh aneh. Kalau mendapat kabar dari manusia, pada belum tentu terbukti kebenarannya, langsung direspon. Sedang duduk santai, tiba-tiba ada orang datang dengan lari terbirit-birit. Gitu. Pak Gatot. Atau Pak Tama. Kata si Fulan, monyet kamu. Kata si Fulan, didinya teh turunan monyet. Langsung kan, salah itu. Langsung respon itu. Benar. Langsung emosi buncil. Emosinya apa tuh? Marah. Tapi kalau mendapat kabar dari Allah dan Rasulnya, dengar Allah berfirman, terus kan nyata teh, no komen. Oh gitunya. Jangan guys. Jika beriman bertakwa, kamu akan begini. No respon. Oh respon. Nah kalau mendengar kabar dari orang langsung dia terbangkit jiwanya, tapi kalau datang dari Allah dan Rasulnya terdiam hatinya, jangan-jangan itu isyarat terkunci hatinya. Sehingga gak ada respon. Jadi kita belajar, kita ngaji, satu di antaranya dibacakan ayat-ayat Allah itu agar kita tahu. Oh, buka. Surat Al-An'am ayat 25. Coba Evan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Allah. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, padahal kami menjadikan di hati mereka penutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat. Jika mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Tempo hari saya sholat di sebuah masjid dengan teman-teman. Habis sholat lalu ngumpul ngopi. Lalu saya tanya teman-teman yang sholat bareng, bro, tadi sholat berjamaah bari sadar atau tidak? Oh, sadar. Alhamdulillah. Siapa imamnya? Oh, Bapak Anu, bagus. Bacaannya pelan atau tergesa-gesa? Oh, pelan. Coba kalau kamu memperhatikan, mendengar, apa surah yang dibaca di rakaat pertama? Semua sahabat itu termenung. Lupa, Pak. Makanya karek bila terus mau deui cenah. Tapi saat kamu sholat mendengarkan imam baca surah, kamu sadar itu surah yang kamu hafal. Apa? Kenaon? Sederhana, ngelamun dahusu. Lebih jauh lagi yang dikhawatirkan, jangan-jangan telingamu telah tersumbat sampai kamu tidak ngerti apa yang dibaca. Maka kalau ini kondisi dalam jiwa seseorang, terkunci mata dan telinga, dia gak akan ngerti. Dibacakan berulang pun gak akan ngerti. Tetap yang muncul, yang menggerakkan dirinya adalah syahwat binatang. Bertengkar fitrah manusia atau hewan? Hewan. Diganggu marah fitrah manusia atau hewan? Hewan. Maka para nabi diganggu nggak ada yang ngamuk. Nggak ada yang ngamuk. Semuanya memperlihatkan bahwa aku ibadah kepada Allah, hidup. Aku beriman kepada Allah, yang muncul kesabaran, bukan watak binatang. Wah, Pak Nur kalau naik motor ya. Goblok. Trium pan, motornya trium. Goblok. Gitu. Namun ereking pan, peteng. Namun Vespa, dorong. Karisma gombrang. Kajeng Pak Haji pan balik pan di dia pasar Madinah. Gombreng. Naon ieu ceng teh? Eta Bang Pom. Oh nya memang kitu karisma Mas. Kot brong di dapur ceng teh. Namanya tengah malam kan suara sensitif tuh. Bro. Naon ya Ji? Eta samang nya. Memang kayak gitu karisma zaman dulu. Nah, kalau gitu Pak Nur gitu goblok.
Datang eta ereking ketang teng. Tamro. Wah, berkata. Masuk telinga. Masuk ke hati. Emosinya apa yang muncul? Marah atau cinta? Tapi karena Pak Nur dalam hatinya ada iman, geus rek digaspol kieu, ngemut. Allah. Ujian itu di Allah. Langsung blog. Diperlambat. Keselamatan untuk punah. Anjir. Mantap. Sing salamet dunia akhirat. Selamat anjeun. Limpahkan rizki kepadanya ya Allah. Nah, kita didik diri harus bisa lebih daripada itu. Gitu. Langsung nyokot-nyokot sabungkus, ya salin. Naon sih? Ngerokok, yang merokok, nuhun gitu. Tamro, siap nuhun. Sing salamet, gini katanya. Menurutmu tuh indah nggak itu? Bisa mual. Tah, akal orang teh ngerti gitu teh sebenarnya. Nabi teh gitulah kira-kira. Tapi saat praktek dalam kenyataannya susah, nah itu gejala jangan-jangan terkunci. Jangan-jangan kita masih keberatan hati untuk mengikuti Nabi. Itu. Pak Roy digoda oleh suget-buget. Tuh datang gitu. Ngiring gitu. Ingat Nabi Yusuf teh apa? Yusuf Nabi Yusuf digoda gitu. Teka goda. Cek pikiran, da ieu jelema kotor. Ayo. Gagal. Udah lain Nabi. Nah, seringkali pikiran ini datang dari delusi ini. Da urang lain Nabi. Kepalang jeblok. Kagok kotor. Kagok negro gitu mah. Tah kagok negro teh ungkapan putus asa. Tah itu kan delusi hipokondris gitu. Ditambah ayat delusi nihilis, ada urang malin sasaha tuh. Jadi geus teu ngaku hamba Allah. Lain sasaha. Saha teh teh. Urang malin sasaha. Matak saha maneh saha iman di mana? Halo ya. Tuh. Di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu dan sekarang kita tidak sekedar mendengarkan bacaan, kita langsung baca kitab itu. Tetapi karena satu sebab tertentu, dosa yang berkepanjangan akhirnya menjadikan kena hukum, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak mengerti dari apa yang mereka baca. Dan telinganya pun telah tersumbat. Kalimat-kalimat ayat-ayat yang sampai ke pendengaran mereka tidak menyentuh hati sanubari. Kenapa? Sebab terkunci. Sehingga walaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, in hadza illa asatirul awwalin. Al-Quran ini tidak lain hanya dongengan orang-orang terdahulu. Datang ke pengajian, baca Quran, ini asa bosan Firaun deui dongeng teh. Cik atuh nu lain. Allah sudah pilihkan tuh dongeng kisah terbaik. Dah Firaun deui.
Jeung salah naon si Firaun ka urang mending geuleuh-geuleuh teuing lain geuleuh jeung teu geuleuh nah ieu pelajaran dari Allah. Setan deui, iblis deui. Cik nu lain atuh. Gitu paroy. Jadi orang-orang yang kafir itu bosan dengan itu. Sehingga menurut pikirannya ini hanya cerita orang-orang dulu eta ge karek keucok. Berarti entuk gitu ya Allah. Tidak menggugah perasaannya. Tetap ya derita. Naudzubillahi min dzalik. Maka penderitaan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Yang mestinya ketika insan beriman saat ditimpa derita itu muncullah pribadi isyarat jiwanya beriman kepada Allah, maka yang dimunculkan itu adalah sabar. Sabar dan sabar. Kenapa? Karena tidak akan masuk surga orang yang belum terbukti sabar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bunyi Al-Quran surah apa itu? Ali Imran ayat 142 tuh. Ayo, silakan baca. Ali Imran 142. Ini tiketnya sabar, Bro. Sabar dan jihad itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Oh, jangan pernah ngarep-ngarep masuk surga sebelum terbukti dalam kacamata Allah yang Maha melihat saat diuji tidak muncul itu. Matak tadi siap-siap datang nah teh ngadadak kita teh. Keur asik-asik tadi naik motor tuh panu jauh tiba-tiba combro pan teu bebaya heula. Teu nya abi banyak combronya. Oh siap sok. Teu kitu atuh kuda-kuda heula atuh teh mah kayasa. Lalu natural gitu teh. Gitu. Benar teh. Maka penderitaan itu dalam perspektif agama Islam sebagai ujian iman datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia bisa berpegang teguh dalam segala cobaan, maka ia akan memperoleh pahala dari Allah, yakni keridhaan dan sorganya. Gitu. Matak Mang Robi mah tahan banting atuh di kukumaha oge. Oleh konsumen dicerewedan, direwelan. Wah, dicerca geus begitu teu mayar deui. Seuri we. Seuri. Gitu. Main gitu we, main. Asik dengan dirinya Allah. Taunya bisa membangkitkan yang sudah mati ini gitu. Ke HP maksudnya gitu. Geus pae saya hirup deui. Gitu. Bahkan penderitaan itu dilihat dalam perspektif agama sebagai jalan pembersihan diri, pembersihan jiwa. Maka bersyukurlah jikalau kita ada orang yang menzalimi selama tidak mengancam nyawa,
maka itu sebetulnya Allah ingin mengabarkan kondisi jiwamu saat itu kotor atau bersih. Karena setelah kita belajar dan membaca petunjuk, diri ini pun bukan punya kita sendiri. Dia adalah hanya titipan dari Zat Ilahi Robbi, bukan punya kita. Tugas kita hanya menjaga dan membersihkan saja. Disebut dalam surah Ikhlas. Wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu dalam perspektif Islam. Dalam pandangan budaya, khususnya di Indonesia, si derita ini dimaknai duka. Maka kalau ada yang bilang selalu ikut berduka cita. Karena orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintai pasti akan datang derita. Seorang ayah, seorang ibu ditinggal mati anak yang dicintai lucu-lucunya pasti derita. Itu pengantin baru 2 hari mati pasangannya. Derita itu bukan ketawa, derita bro. Tiba juga kematian bagimu ya. Wah mungkin. Pasti derita itu. Nongtit derita itu. Benar nggak saat itu datang flu batuk ya pas seserian tuh ngulang lah pasti. Asa cikeneh pilek teh datang deui nya kan bahaya tuh kumaha loh itu. Rasa sekali cager kamar teh. Manusia. Saat datang sakit apa yang populer? Sakit flu, derita, wajahnya muyung. Murung pas itu. Yo. Haji. Bener gak? Sakit perut, kemarin tuh sampai nggak puasa tuh, murung, kunaon beteng tehnya tuh. Sampai buang hajatnya pun berdarah-darah. Tuh kayak Bali tuh sakit gigi, derita kan? Itu belajar itu semua. Maka orang berkata hakikatnya itu belajar mati. Karena mati itu katanya sakit. Dan kita harus percaya yang ngomongin Nabi. Dan terbukti orang yang mati gak ada yang ketawa-ketawa kayak geli, gak ada. Itu juga tawa kayak gitu dah. Simpul karena ku akak kira-kira karena kesakitan atau kegetek gitu. Tuh, geli. Gak ada yang kayak gitu. Gotek waktu. Pasti terdiam terpaku dengan wajah pucat pasi. Eta isyarat sakit atau sedang nikmat? Sakit. Ku malaikat tambahan deui sakieu. Oh kurang gitu. Gitu tah ya. Jadi satu waktu pan aya orang bertingkah tidak menyenangkan gitu. Cik awak badag teh teh tenggeulna tarik teh cobaan tahu tenggul teh ku Mang Nur teh pan coprot kalau orang Padang teh sakieu. Wah, bener kurang gane ceprot sakieu. Gak bener. Kunaon, Pak? Ieu jelema nantang saya. Sakieu.
Maksudnya sakit, Pak. Oh. Segar dengan sakit ya, gitu maksudnya. Lain sakit. Iya. Gagal paham tuh. Pikiran Mang Nur, Pak. Oh, yang tambahan deui teh. Lain nyeri, Pak. Geus nyeri gitu. Kieu. Sakieu. Aduh ya Allah. Penderitaan pun akan dirasakan kepada orang yang mengalami perubahan. Perubahan kebijakan ekonomi. Wah, datang dah. Oh, nah sudah kabar teh? Efisiensi anggaran. Kena tuh. Itu akan berdampak tuh. Nah, ayo lama terkena ada temenan efisiensi. Ada yang derita ketika dolar naik. Ada nggak? Ada. Untungnya orang mah tuh di orang gitu. Perubahan cuaca. Wah, kena tuh. Sering pan ketika batuk pilek tadi, wah itu perubahan iklimnya meureun dage. Tapi karena akal butuh kepastian. Perubahan sikap anak, derita nggak? Derita, no asal rajin sholat tiba-tiba ngedul. Anak Anda saat SD, SMP rajin sholat, tenang? SMA tiba-tiba diudangkeun gitu. Percuma sholat itu benghar-benghar, wah muncul itu derita. Mana sholatnya dengan anggar terobah muncul emosi, kalau meninggal kamang acut maka langsung pan qala ta'ala. Lain cek aing qala ta'ala, imam saleh itu. Qala ta'ala gitu. Fi kitabil karim. Wallah. Lamun orang beriman nah ada yang qala ta'ala langsung pasang kuda-kuda. Nu beriman mah nu pahamnya di tepatnya ngereh teu paham mah. Gitu. Tak kemarin ngaji jeung bande kocrak kemarin jeung ngacut. Ayo nge. Qala ta'ala. Karieu. Kieu. Oke. Qala ta'ala. Kieu. Ngerti jalan baca gitu. Qala ta'ala. Kieu. Hei, akhirnya kan mau aja itu siap. Allah berfirman teh. Kira kieu. Isyarat teu siap ngadengekeun berarti mana teh? Siapa diulang-ulang wae heuda mah teu siap. Aduh, siap. Siap? Oke. Qala ta'ala. Oke. Samina wa ta'ala. Tah kitu atuh. Siap. Gitu. Qala ta'ala. Tah nya urang ge lamun teu diajar mah kitu jeung urang teh. Mendengar tapi tuli. Naon kana pandangan ningali fisik jelema nu ngomongna. Lain informasina. Maka kata Ali bin Abi Thalib, unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikanlah apa yang disampaikan. Jangan fokus dengan yang menyampaikannya. Bala-bala gitu. Paham? Bener nggak? Perubahan. Yang tadinya kerja jadi nganggur. Derita itu. Tuh, Pak Roni alhamdulillah sehadir. Karena kalau nggak kerja, sibuk beliau. Agendanya padet. Padet. Gitu. Akhirnya nggak keluar gawe. Gitu. Sekarang sudah menjadi pengacara lagi. Nah. Ketua GRI beliau. Apalagi berpisah yang dicinta derita. Sampai saya akhirnya mengalami gimana rasanya jatuh pingsan ketika menyaksikan kematian almarhum bapak. Tuh kuat sedih, datang nggak dadak,
Itu akhirnya ngalaman oge dengan pingsan beberapa saat. Waktu dulu upacara teman pingsan dia acting loh. Pura-pura gitu tah yang ka UKS-nya gitu. Gini kan kalaman we ku urang kararongeng ge alam dunya teh. Ya, lah begitu ya Allah. Pernah pingsan enggak, Pak Roy? Tak pernah ya, hudang wae dia mah. Apalagi saat berkumpul, duduk, bertemu dengan orang yang dibenci, derita itu pun. Maka saya bilang jangan pernah ada orang satu pun yang dibenci, karena kalau ada ketika duduk padahal tidak berdiri sampingmu, itu derita akan datang itu. Wah, lintasan. Berdet goblok gak ini. Ini saya wae. Kan bahaya tuh. Nah itu orang yang hatinya ada benci begitu, gak suka kalau hadir. Ini tanginaski. Ya bagus lah. Angel. Tidak tercapai yang dicita-citakan, derita. Proyek gagal, derita. Mang PJ menang proyek 10.000 kaos. Tiba-tiba cancel. Karaos. Kieu geuningan dagang kaos teh, ya Allah. Angel. Prevent. Gitu, dan ditunggu menang kan, kring, ngikrik tuh si aplikasi teh. Itu dongkap set, iya nya. Mohon abi tapi tidak terus di cancel dah heureuy. Yang ngetes di jalan tuh ya HP abi gitu. Itu sudah menempuh jarak 3 km tuh. Terus macet-macetan gitu. Hanya ngondol iya abi. Oh nya tapi terus di cancel dah gitu. Oh gitu. Nah ngetes. Derita gak tuh? Tapi karena Dani mah soleh teh apa? Azamin fadli Rabbi. Inikah ujian darimu ya Allah. Saya itu. Ya. Aku jajan. Soleh. Silang. Bang Wel kemana Bang Wel? Izin mana tuh di jalan, kurang tuh di jalan. Sedang sedih, derita nggak sedih? Derita. Itu termasuk putus cinta. Sakit. Trik hujan langsung yang hujan turun lagi. Halo, terus cinta ngalaman terus cinta, sakit. Lamun tidak terhandle ku agama, akhirna dongkap ya anu kios softtek teh. Trik tramadol 2 kebet lah. Kunaon gitu. Basah hati ini. Allah. Si Ujang ya keur putus cinta. Marah. Ditanya teh kan ambak mana euy? Aneh. Mana mah teu ngerasakeun perasaan aing. Oh tuh. Ya Allah. Tah, putus cinta teh angel.
Pak Gatot udah terobati udah kembali toh. Udah kembali katanya, ya Allah. Maka selama kita punya badan akan selalu datang derita silih berganti. Dan itu terjadi tidak akan dapat dihindari seperti lemah, tak berdaya dalam satu hal, tua dan akhirnya mati. Bila Ijrail datang memanggil, badan terbujur di penringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu tiris. Mulai dampak suku geus baal. Cek pojo teh, alhamdulillah aya geus baal suku mah. Tambah derita meneh. Sok wih asing jongjong. Wih. Keluar gitu. Oke dan. Tos tiis enak teuing nya itu gitu. Sok tong asa-asa. Bang berangkeun, sok bang berangkeun. Ya Allah, saat itu datang semoga kita diberikan oleh Allah rezeki husnul khotimah. Itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka kita harus memahami bahwa dunia itu sementara. Begitupun penderitaan pun itu adalah kesementaraan, satu bukti di antaranya. Senang dan susah itu sifatnya tidak tetap. Betul? Nah, misalkan senang disebabkan keinginan tercapai, tapi keinginan yang tercapai ini mesti mulur sehingga diinginkan tidak mungkin tercapai, maka timbullah rasa derita. Nah, begitupun penderitaan adalah sesuatu saat tercapai akan muncul derita yang baru. Orang hayang misalkan boga motor, upaya itu kan derita tuh, melahir kerja keras geus boga motor bakal susah kunaon ku eta motor itu. Apalagi nih Pak Roy ini warna kuning, derita ganti lagi warna pink, ganti lagi mana? Oh, bendera Amerika gitu Pak. Ini warna mana? Koneng gitu. Sekarang kita bosan seblok nih ganti dia. Pas gitu. Maka musibah itu dan penderitaan coba kita rasakan. Sakit dan sehat selama hidup banyak mana? Banyak sehatnya. Lebih banyak sehatnya dibanding sakit. Gitu. Begitu kenapa sebab Allah memfitrahkan kita menjadi makhluk sosial. Karena kesendirian yang terlalu lama itu kan derita itu. Maka muncul dorongan yang pakai jeung barudak, jeung baturan itu derita itu. Nanti terlalu lama berkumpul, derita lagi, pakai sendirian begitu terus. Tapi lamun asup ka WC, pan urang teh egois kalau ge pan. Gitu. Tara ngajak ke baturan. Serangan. Nah, itu penderitaan harus dipahami bahwa itu. Benarkah Allah itu sumber derita? Oh. Jadi penderitaan itu tadi datangnya dari diri kita sendiri. Itu. Kalau kebaikan datang dari Allah, kalau keburukan dirimu sendiri. Kenapa itu?
Wih, ahli penderitaan ya Allah. Ayo baca Albino 479. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Allah, kebaikan apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, menjadi rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, saudara Nabi Muhammad. Jadi rumusnya ternyata kita sendiri yang bisa ngelola. Satu di antaranya itu sebab kenapa Allah menamai kita khalifatun fil ardi. Satu di antara makna khalifah itu pengelola. Yang dikelola itu baik internal atau eksternal. Satu di antaranya siapa yang bisa mengelola derita, maka dia tidak akan pernah menderita. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena hakikat Allah itu maha baik. Tidak masuk akal kalau keburukan itu berasal dari yang maha baik. Gak masuk akal. Gak konsisten berarti. Tidak ada asma Allah yang menimpakan keburukan, gak ada. Yang baik hanya menghasilkan yang baik pula. Maka penderitaan itu pasti kalaupun datang akibat kesalahan kita sendiri, dan itu punya tujuan yang baik jika kita mengerti dan jika kita beriman. Satu di antaranya, untuk memperoleh motivasi daya juang dalam mengurangi keburukan dan penderitaan, kita membutuhkan harapan akan adanya sebuah daya yang maha baik memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita luput dari penderitaan itu. Karena itu Allah menetapkan satu hukum yang putus asa itu dinilai kafir. Sudah tahu deh nasihat Yakub pada anak-anaknya tuh. Surat Yusuf ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya.
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Nauzubillahimin. Maka Allah mengajak kita berfikir. Afala yatafakkarun. Nah, lagi hukuman anna inazonni abdi bi. Oh, kemarin Mang Barli, sakit gigi yang kamu rasakan itu tinggal putuskan itu derita atau nikmat, terserah dirimu. Kalau kesimpulan kita nikmat, ya nikmati. Nah, saya mau tanya, sakit gigi derita itu kata siapa? Ada ayatnya? Coba ada nggak di Quran sakit gigi? Sesungguhnya sakit gigi itu derita, nggak ada, bro. Saya derita, nggak ada itu. Kan kita pedomannya Quran kan? Sama atau beda sih? Quran bukan? Harus jujur. Nah, tapi ini sebuah pilihan dari Allah. Nih, kemarin saya dikejutkan, agak terkejut dengan satu kondisi di antara satu organ tubuh saya ada benjolan. Dan itu dirasakan cukup sakit. Langsung lintasan pikiran, tumor. Alias tuman molor. Apakah ini tumor? Apakah ini kanker? Kantong kering. Nah, di situ saya olah pikir dengan satu komitmen, satu sikap, saya tidak mau periksa jauh tar. Nah, saya usap-usap si organ tubuh itu sambil beristighfar, sedapat semampu saya. Ini adalah nikmat dari Allah. Berselang waktu beberapa hari dan hari ini saya baru sadar ternyata si benjolan itu sudah tidak ada. Kalau saya tergesa-gesa terlalu cepat menyimpulkan, saya pasti datang ke rumah sakit. Ini Pak Dokter, kenapa nih? Ini ada benjolan nih, sakit nih rasanya nih. Wah, harus dironsen tuh. Tuh, ada ubur-ubur. Kok bisa masuk ini? Ulat Hongkong ini kok bisa masuk ini? Alhamdulillah. Jadi kemarin uji sakit gigi lewat, meriang batuk pilek lewat, coba ting benjolan, ting kena ini. Ada rasa takut. Oh, ternyata betul. Derita tidak akan pernah menghindar. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Betul nggak? Gitu Pak Roy. Nah, karena saya yakin Allah Maha Kuasa. Kan orang teh kudu nyareat. Apa diusapan teh syariat teh. Tuh. Gewe cerotot, aduh nikmatnya ya Allah. Apalagi ini yang benjol apa sih? Fisik atau jiwa? Oh fisik. Kan mau mati ditinggalin juga nggak apa-apa kan? Oh iya. Sudahlah, terima aja. Sembuh. Gimana bro? Asik gak tuh? Ternyata derita pun ini kalau kita bersandar kepada Allah ini nggak ada ini. Cuma nikmat yang modelnya seperti sekira sakit. Dan kita itu belajar sakit itu karena terbawa dengan common sense pendapat kebanyakan orang. Kalau nggak ditangani bahaya itu. Bisa kematian itu. Lainnya mati bisa sakit dulu. Mati gak pasti sakit kan? Sekian banyak orang sehat juga
mati. Gitu. Jadi seringkali kita terlampau sibuk ngurus jasmani kita sehingga rohani kita lupa itulah hakikat yang sebenarnya. Bukan fisik kita. Fisik mah cukup ngeunah di bawah salat, geus teh eta geus indah teh. Ngeunah di bawah taat geus indah teh. Tuh, sapi mata olahraga berotot teh geuningan. Sapi. Da memang alus sapi mah ku badagna. Jawi mah teu kudu gede. Komo lalaki mah gede naonna. Tanggung jawabna. Terus teman-teman. Nah, ya semoga materi ini bisa mengikis derita saat tiba ke dalam diri kita dan hari-hari kita. Maka sikap yang harus kita ambil pertama apa tuh? Sabar dan bermuhasabah. Yang kedua, tilawah Quran dan ambil hikmah. Yang ketiga, bersihkan tazkiyatun nafas sambil jangan-jangan ada orang yang bermasalah dengan kita, maka ambil jalur islah. Insya Allah semua akan kembali kepada kondisi sebagaimana mestinya dalam keadaan tenang, keadaan damai, keadaan tentram dan bahagia. Insya Allah. Oke, semoga ada manfaatnya. Waktu pula yang batasi kita. Terima kasih semuanya. Kita masuk season kedua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.